warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran sejarah Indonesia. Kali ini kita masih membahas mengenai bab 1, yaitu menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Dan subbab yang kita bahas kali ini mengenai corak hidup masyarakat pra-aksara. Sebelum memulai atau menonton video pembelajaran ini, ada baiknya Anda semua menyiapkan buku catatan dan pena. Tujuannya untuk mencatat poin-poin yang rasanya dianggap penting. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Oke, kita langsung saja. Corak kehidupan atau corak hidup masyarakat pra-aksara. Yang pertama kita akan membahas mengenai pola hunian. Pada zaman pra-aksara, pola hunian manusianya terbagi menjadi 3 cara. Yang pertama ada nomaden, semi-nomaden, dan menetap. Kita bahas mengenai nomaden. Nomaden adalah cara hidup berpindah-pindah yang dilakukan oleh manusia purba. Tentunya mereka akan berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya secara terus-menerus. Di sini, manusia sangat bergantung dengan alam, sehingga mereka memakan apapun yang sudah disediakan oleh alam, seperti buah-buahan, daun-daunan, dan umbi-umbian yang tinggal dipetik ataupun digali dari yang sudah disediakan oleh alam. Karena pada saat itu manusia purba itu belum mengenal yang namanya bercocok tanam. Jadi mereka hanya bergantung kepada alam. Pada masa nomaden disebut juga dengan masa mengumpulkan makanan dan berburu. Karena jika makanan pada tempat ini sudah habis, mereka cenderung akan berpindah ke tempat yang menyediakan bahan makanan yang lebih banyak. Selain itu, tujuan mereka berpindah ya untuk berburu binatang yang ada di daerah yang baru. Berikut adalah ciri-ciri manusia nomaden. Yang pertama, sangat bergantung dengan alam. Yang kedua, hidup berkelompok, tidak lebih dari 10-15 orang. Yang ketiga, belum mampu mengolah makanan. Jadi apapun yang mereka peroleh dari alam, mereka akan makan secara utuh atau mentah. Kemudian, hidup dari hasil berburu dan mengumpulkan bahan makanan. Peralatan yang digunakan masih sangat sederhana dan terbuat dari batu dan kayu yang masih kasar. Kita lanjut, pola hunian yang kedua yaitu semi-nomaden. Yaitu cara hidup manusia praksara yang berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang satunya, dan mereka sudah mulai membuat tempat tinggal untuk sementara. Hal ini terjadi karena terbatasnya sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia pada saat itu, serta kebutuhan manusia yang mulai meningkat. Sekarang kita lihat ciri-ciri manusia semi-nomaden. Yang pertama, mulai mengenal cara mengolah makanan. Jadi apapun yang mereka peroleh sudah bisa mereka olah. Misalnya seperti ubi sudah bisa mereka bakar. Kemudian sudah mampu membuat tempat tinggal sementara. Misalnya mereka sudah bisa membuat rumah yang atapnya terbuat dari daun-daunan, ataupun tiang rumahnya dari kayu atau bahan apa saja, atau sudah bisa tinggal di bawah pohon dan mereka buat seperti bentuk tempat tinggal. Berikutnya, mulai menanam berbagai bahan makanan. Peralatan hidup sudah lebih baik dari sebelumnya. Kemudian tulang belulang binatang sudah bisa digunakan sebagai alat untuk membantu kehidupan. Pola hunian yang terakhir yaitu pola menetap. Pada zaman ini, manusia sudah mulai membuat tempat tinggal secara permanen atau menetap karena sistem nomaden yang tidak dapat menguntungkan mereka lagi. Jadi untuk
berpindah-pindah itu mereka tidak efisien lagi atau sudah tidak efektif. Makanya mereka mulai membuat tempat tinggal yang sudah bagus atau layak untuk dihuni dalam jangka waktu yang lama. Kita lihat ciri-ciri manusia pada pola hunian menetap. Yang pertama, mereka sudah mulai membangun tempat tinggal yang permanen. Yang kedua, dapat menyimpan bahan makanan dan hasil buruan dengan aman dan lebih lama. Jadi mereka sudah berpikir di sini, mereka sudah mulai maju. Kemudian sudah mengenal baik sistem pengolahan bahan makanan. Lalu bercocok tanam dan mengenal sistem astronomi. Jadi mereka sudah mulai menanam apapun yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber bahan makanan. Kemudian mereka mulai mengenal sistem ternak hewan. Nah, mereka lebih maju lagi ya. Sudah bisa menghidupkan hewan-hewan peliharaan. Kemudian mulai mempunyai sistem kepercayaan seperti animisme, dinamisme, dan tetonisme. Kita lanjut, corak hidup masyarakat praaksara yang kedua yaitu berburu, meramu, dan bercocok tanam. Kita mulai dengan masa berburu dan meramu, atau istilahnya food gathering. Corak kehidupan masyarakat praaksara diawali dengan masa berburu dan meramu, atau istilahnya food gathering. Manusia saat itu bertahan hidup dengan mengandalkan ketersediaan makanan dari alam seutuhnya. Oleh karena itu mereka mengenal kehidupan yang nomaden ataupun berpindah-pindah. Pola nomaden dilakukan karena alasan sama dengan yang di atas tadi atau yang sudah saya jelaskan tadi, karena adanya bahan makanan yang sudah habis atau berkurangnya binatang buruan, sehingga mereka cenderung untuk mencari daerah baru untuk bertahan hidup. Nah, ini manusia purba pada zaman berburu dan meramu. Mereka biasanya menjadikan goa-goa sebagai tempat tinggal. Ini adalah contoh kehidupannya pada saat itu. Yang kedua, masa bercocok tanam atau istilahnya food production. Seiring pertumbuhan jumlah manusia dalam kelompoknya, masa berburu dan meramu kemudian mulai ditinggalkan karena dirasa kurang efektif. Jadi mereka mulai hidup menetap dan menanam tanaman untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Karena kelompok yang mulai besar dan pola kehidupan nomaden mulai ditinggalkan, maka kehidupan perkampungan mulai dikenal dengan corak kehidupan masyarakat praaksara pada saat itu. Jadi mereka sudah mulai hidup di perkampungan dan mereka sudah mulai hidup secara bergotong royong. Pada masa bercocok tanam, manusia purba sudah mengenal beberapa alat dengan teknologi sangat sederhana seperti mata panah, gerabah, beliung persegi, kapak lonjong, perhiasan, serta bangunan megalitikum keagamaan seperti menhir, dolmen, punden berunda, sarkofagus, kubur batu, waruga, dan arca. Nah, kira-kira kehidupan pada saat itu seperti ini. Mereka mulai bercocok tanam dan hidup secara gotong royong di sebuah perkampungan. Yang ketiga, masa pertanian. Corak kehidupan masyarakat praaksara mulai berubah setelah ditemukannya tanaman padi. Setelah penemuan tersebut, sistem pertanian semakin tertata dan berkembang. Jadi mereka mulai memiliki pemikiran yang maju. Mereka pun juga mulai memelihara binatang ternak untuk memenuhi kebutuhannya seperti memakan protein hewani. Pada saat pertanian, manusia purba mulai mengenal beragam ilmu pengetahuan. Sistem sosial kemasyarakatan juga berkembang dengan sangat baik dengan didirikannya hunian bagi rumah mereka sendiri. Di sana bahasa juga mulai dikenal dan digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antar manusia praaksara. Selain itu, mereka juga mengenal yang
namanya kepercayaan dan ilmu perbintangan. Nah, ini adalah contoh kehidupan pada saat itu. Hasil budaya masyarakat yang sudah cukup halus dan modern seperti ditemukannya berbagai perkakas seperti kapak persegi, kapak lonjong, nekara, gerabah, kapak perunggu, serta benda-benda megalitik lainnya. Yang terakhir yaitu masa perundagian. Masa ini adalah masa di mana corak kehidupan masyarakat ditandai dengan adanya teknologi pembuatan berbagai perkakas untuk membantu kehidupan. Masa ini dilatar belakangi oleh jumlah penduduk yang terus bertambah, pengalaman dari kegiatan pertanian, serta perkembangan dari kemampuan berpikir dari manusia praaksara. Pada masa ini, manusia purba sudah mengenal dan dapat memprediksi dari gejala alam, sistem sosial yang tertata, cara meleburkan biji logam. Oleh karena itu, pada masa ini, kita dapat menemukan berbagai peninggalan perkakas yang terbuat dari besi, seperti perunggu dan logam jenis lainnya. Nah, ini adalah kegiatan manusia purba pada zaman praaksara. Mereka sudah mulai bisa mengolah biji besi untuk menjadi alat-alat yang dapat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oke, kita lanjut corak hidup masyarakat praaksara yang terakhir di bidang sistem kepercayaan. Yang pertama ada kepercayaan animisme, yaitu kepercayaan manusia purba terhadap roh nenek moyang yang diyakini mendiami semua benda-benda di alam sekitar dan memberi pengaruh yang kuat terhadap kehidupan. Di sini kalau kita lihat di gambar, itu terdapat salah satu suku yang ada di dunia itu mencoba memanggil roh nenek moyang untuk menyembuhkan penyakit seseorang. Jadi di sini terlihat jelas bahwa seseorang itu masih sangat mempercayai dengan kekuatan kepercayaan animisme. Hal ini pun masih berlaku di kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, yaitu dinamisme, adalah kepercayaan manusia purba yang meyakini benda-benda tertentu memiliki kekuatan atau tenaga gaib yang berpengaruh kuat terhadap kesuksesan dan juga kegagalan manusia dalam melakukan sesuatu. Kalau kita lihat di gambar ini adalah salah satu contoh orang modern yang masih akan kental atau percaya dengan kepercayaan dinamisme. Di sini orang ini menyembah sebuah patung yang bisa kita katakan sebagai yang mereka anggap sebagai benda gaib. Pastinya di sini mereka berdoa agar sukses dan lancar dalam kehidupan mereka. Jadi ini bukan hanya kepercayaan pada saat zaman praaksara saja, tapi masih berlaku juga sampai saat ini. Yang terakhir yaitu totemisme, yaitu kepercayaan manusia purba yang meyakini bahwa hewan-hewan tertentu merupakan nenek moyang mereka. Oleh sebab itu, hewan tersebut diperlakukan lagi secara berbeda dengan hewan lainnya. Seperti yang kita lihat di sini adalah gambar seekor sapi yang dianggap suci oleh penduduk India. Jadi mereka itu menghias sapi secantik mungkin, kemudian mereka sembah. Itu terjadi di India. Biasanya yang percaya akan sapi itu suci terjadi di daerah Mesir kuno, Yunani, Romawi, dan Israel. Namun ada lagi sebagian masyarakat Hindu yang menganggap bahwa monyet itu adalah juga sebagai hewan suci. Hewan ini dianggap sebagai dewa bagi orang Hindu atau yang sering kita dengar dengan istilah Hanuman. Kalau di Indonesia itu biasanya terdapat di kepercayaan orang Bali. Di daerah lain seperti di daerah Mesir kuno, itu mereka kadang menganggap kucing itu sebagai hewan suci juga. Bahkan ada yang menemukan
seekor kucing yang telah dimumikan atau diawetkan. Itu adalah beberapa contoh hewan yang dianggap suci di berbagai daerah di belahan dunia. Sampai di sini untuk materi kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tentunya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Dan aktifkan juga lonceng agar mendapatkan video-video terbaru dari konten kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.